Shalom semuanya, luar biasa. Firman Tuhan pagi ini, Kreativitas. Luar biasa. Saya buka dulu PowerPoint. Creativity atau kreativitas. Saya buka dulu di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ayat firman Tuhan dimulai dengan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata kreatif itu diambil dari kata create, menciptakan sesuatu, mencipta. Kayak Tuhan kita itu pada mulanya dimulai firman Tuhan dengan kata dia menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu. Tuhan itu adalah Allah yang kreatif ya. Kalau kita lihat bagaimana sekarang kita hidup, kita melihat ciptaan Tuhan itu menarik ya. Saya itu pernah melihat di video itu tentang tanaman ya. Tanaman itu kayak jamur itu warnanya bagus sekali. Itu jamurnya tuh bisa merah. Saya cari videonya nggak ketemu. Itu merah. Terus ada kayak baju gitu ya, kayak jalin-jalin itu warnanya kuning cerah. Kemudian ada ikan dan sebagainya tuh sampai saya melihat gini. Ini makanya banyak fashion itu orang-orang yang menciptakan pakaian, menciptakan kain, corak itu mereka cari idenya itu yang Tuhan sudah buat. Kalau kita lihat juga sekarang kayak di Indonesia itu kan sekarang lagi musim ya kayak granit, ya kan marmer itu berbagai macam motif. Itu saya sampai melihat itu betapa Tuhan itu sangat kreatif. Semua yang diciptakan itu semuanya unik dan berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita lihat aja lah, manusia aja ya, bermacam-macam ras, semuanya punya modelnya masing-masing. Sampai kita itu bisa tahu, oh orang ini orang Taiwan, oh modelnya ini model-model orang Eropa, ini model-model orang hitamnya Amerika atau orang hitamnya Afrika. Itu kan semuanya berbeda ya kan? Itu betapa kreatifnya Tuhan. Nah, nanti kita belajar bahwa Tuhan itu juga menciptakan kita itu kreatif. Nah, kemudian saya melihat, tadi cuma menemukan video ya, saya akan putarkan videonya, walaupun video yang saya cari itu nggak ketemu, karena dulu saya melihat banyak sekali video-video itu bagaimana Tuhan itu ajaib. Kita lihat ini ya. Kita lihat warna dari burung ini ya, juga bentuknya, semuanya itu sangat luar biasa. Saya tidak tahu ini hewan apa. Kayak siput, tetapi bukan siput. Lihat ini, kayak kristal. Bagus sekali. Kemudian ini kupu-kupu, tapi transparan sayapnya. Dan ini burung, bukan burung ya, kayak belalang, tapi sayapnya dari depan kayak daun. Ini juga. Ikan-ikan ini kayak neon, transparan. Ini kayak bunga anggrek. Cantik sekali. Ini kayak siput ya, tapi di dalam air. Di dalam air saja yang tidak terlalu sering dilihat, Tuhan menciptakan seperti ini. Dia sangat kreatif. Kita
bisa bayangkan nanti di surga seperti apa. Ada banyak hal yang tidak pernah kita lihat akan terlihat di surga. Matanya. Ini bunga-bunga yang ada di padang. Tetapi Tuhan menciptakannya sangat cantik. Walaupun bunga ini nggak ada beberapa bulan pasti sudah mati. Tetapi Tuhan menciptakannya dengan sangat detail dan sangat menarik. Nah, saya itu waktu melihat binatang aja ya, itu kan punya sifatnya masing-masing ya. Kayak panda itu. Kalau saudara lihat panda kalau di YouTube itu ya, itu kayak anak kecil, bener-bener kayak anak kecil. Kalau ada orang lewat itu dia kayak ngelayut di kakinya, kemudian gendong dan sebagainya, itu bener-bener kayak bayi. Saya melihat itu betapa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu dengan detail, dengan sifatnya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing dan sebagainya. Saya ini orangnya dulu waktu kecil itu suka melukis, suka menciptakan sesuatu, maksudnya meng-create sesuatu. Saya itu orangnya suka sibuk. Tapi setelah pelayanan benar-benar saya nggak ada waktu. Tapi saya dari situ tahu, kalau saya menciptakan atau mengkreasikan sesuatu, saya dulu suka bikin bunga, kemudian lukisan, hiasan dinding, itu saya sangat suka. Dan kalau saya melakukan itu, semuanya tuh harus dalam keadaan saya tuh senang. Kalau saya dalam keadaan senang, itu ide-ide itu saya bisa curahkan semuanya. Kalau saya tuh gambar kan, saudara. Kalau saya itu semua ide saya akan tercurah. Saya suka fashion, gambar-gambar fashion, gambar orang dan sebagainya. Tapi kalau saya ngantuk, gambaran saya semuanya tentang orang tidur, bantalnya empuk gitu ya kan, selimutan gitu ya. Semua gambar saya itu tentang kayak di bantal yang sangat empuk, tenggelam gitu ya kan. Karena kebawa apa yang emosi saya. Makanya saya bisa melihat Tuhan itu Allah yang sangat bersukacita waktu meng-create segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Nah, kita sudah melihat firman Tuhan berkata kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini juga diciptakan sangat kreatif. Kita ini diciptakan kreatif. Itu sebabnya kalau Tuhan menciptakan kreatif, itu semua ada maksudnya. Nah, sebelum kita ke sana, kita melihat dulu nih. Yesus aja itu kreatif. Tuhan Yesus itu pada waktu dia mengajar dengan banyak perumpamaan. Itu kreatif, saudara. Karena dia itu mau menyampaikan segala sesuatu, firman yang dari alam roh yang tidak terlihat, dari sorga yang tidak terlihat. Supaya orang paham, butuh kreativitas. Yesus itu kreatif sehingga dia menyampaikannya dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya akan buka firman Tuhannya. Firman Tuhan berkata begini. Di dalam Matius 13 ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada banyak orang dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu apapun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan melalui perumpamaan-perumpamaan, itu juga kreatif.
Kreativitas itu adalah sifat Tuhan, dan sifat itu sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Makanya anak-anak yang mengajar sekolah minggu, mereka kan butuh kreatif supaya anak sekolah minggu bisa paham. Makanya kita nanti belajar, orang yang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang tahu bagaimana kreatif. Karena kreatif itu sifat Tuhan. Dan bukan kebetulan kita diberikan sifat kreatif itu. Karena selama kita hidup, kreatif itu perlu. Orang yang gagal hidupnya, itu seringkali karena dia tidak tahu bagaimana kreatif di dalam hidup. Kemudian kita akan buktikan ya, bagaimana manusia itu sangat kreatif. Kita akan baca dulu ayat firman Tuhan. Saya suka sekali baca firman supaya kita tahu tuh firman Tuhan itu sangat menarik untuk dibaca. Kita diciptakan kreatif seperti Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah mereka. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka sifat Allah itu juga ada dalam diri kita. Kita lihat ya, buktinya kalau kita itu kreatif. Di dalam Kejadian 11 ayat 1-6 mari berkata begini. Ini kita sudah tahu tentang bagaimana manusia membuat menara Babel. Yang pertama dikatakan begini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan dan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini zamannya Kain. Ini berarti hampir 6.000 tahun yang lalu. Bagaimana zamannya Kain? Anak Kain sudah membuat, keturunannya Kain sudah membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Mereka tahu bagaimana membakar batu bata, membuat batu bata dan membakarnya. Mereka tahu bagaimana untuk melengketkan itu pakai ter gala-gala. Dan firman Tuhan berkata, ini baru permulaan usaha mereka. Karena mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Bayangan orang-orang selama ini kan, zaman dulu itu adalah zaman batu primitif sekali. Itu yang primitif kita tidak tahu ya. Itu mungkin orang-orang yang pelarian kemudian mereka nggak tahu firman dan sebagainya sampai mereka zaman batu benar-benar primitif. Tetapi kalau kita belajar di Alkitab dari Kejadian, itu manusia sudah pintar-pintar. Itu sudah pintar-pintar, kita baca lagi ya. Ini kenapa? Manusia itu diciptakan memang kreatif. Kejadian 4 ayat 20-22. Ada itu, ini keturunan Kain juga. Melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Jadi di zaman itu, mereka sudah tahu membuat kemah, walaupun kemahnya pasti berbeda dengan sekarang. Tetapi mereka paling tidak sudah tahu bagaimana membuat kemah. Bayangan kita, orang zaman dulu tinggal di gua-gua. Tetapi di Kejadian, mereka sudah membuat kemah.
Mereka sudah tahu membuat kecapi dan seruling. Dan mereka tahu membuat tembaga dan tukang besi. Kenapa? Karena manusia sangat kreatif. Itu sebabnya Tuhan berkata, sejak sekarang, apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang tidak akan berhasil. Lihat sekarang, manusia menciptakan satelit. Mereka menciptakan pesawat. Mereka menciptakan otak buatan. Mereka membuat segala sesuatu yang dulu tidak mungkin jadi mungkin. Sampai manusia itu bisa jadi Tuhan. Karena kreativitasnya. Karena Tuhan itu nggak bohong. Waktu Tuhan berkata kamu diciptakan segambar dan menurut gambar Allah, itu benar-benar ya dan amin. Otak Tuhan itu ditaruh kepada kita. Sifat Tuhan ditaruh pada kita. Kreativitas. Lihat sekarang. Teknologi seakan nggak terbendung. Sampai mereka bisa bikin cloning lah. Bikin manusia buatan lah. Segala sesuatu. Kalau itu tidak dihambat. Itu mereka bisa membuat manusia. Walaupun manusia-manusia buatan mereka buat dari ini dicampur dengan ini semuanya. Mereka bisa buat. Kenapa? Daya cipta, kreativitas ada di otak manusia. Makanya Tuhan itu memberikan anak Tuhan juga daya cipta yang kreatif. Tuhan itu nggak akan memberi sesuatu tanpa maksud. Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatu pada kita tanpa tujuan. Dan manusia, anak Tuhan, seringkali tidak tahu itu. Karena mereka hanya diajar bagaimana berdoa. Mereka tidak diajar bagaimana mengeluarkan potensi, mengenali apa yang ada diri mereka, apa yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Itu kita harus keluarkan. Sehingga kalau kita mengeluarkan yang ilahi dan yang potensi yang Tuhan kasih digabungkan, itu powerful. Dalam pelayanan, dalam khotbah, di dalam segala sesuatu, usaha, orang yang berhasil, mereka yang kreatif. Sekarang kita mulai melihat ada TikTok. Saya dulu tuh nggak ngerti. Ya sudah dengar TikTok, tapi nggak pernah nonton TikTok. Nggak ada tertarik. Maksudnya nggak kepengen. Tapi waktu itu ada yang berkata, ya taruh buat TikTok gitu loh. Buat TikTok. Terus saya pertama kali buka TikTok, kok kayak orang buta ya. Kayak ada gambarnya orang itu terus nggak tahu tentang mencari yang lain. Saya nggak ngerti. Saya kan gaptek. Terus akhirnya waktu saya mulai nemu ya kan orang-orang yang nari lah inilah, itu saya hampir kecanduan. Kenapa? Di TikTok itu orang-orang kreatif muncul semua. Bikin drama-drama cuma 1 menit tapi lucu sekali. Mereka ada yang bikin tarian, ada yang mereka cuma bicara dan sebagainya. Itu kreatif sekali. Kreatif mereka menghibur banyak orang. Kreatif mereka mengubah banyak orang yang positif ya. Hanya dalam 1 detik. Perkataan motivasi mengubah cara pikir orang. Kekreatifan mereka menghibur orang. Dan kekreativitasan menghasilkan uang. Karena Tuhan itu mau memberkati kita dari segala hal yang Tuhan taruh dalam diri kita. Semuanya. Kita akan baca lagi firman Tuhan. Matius 25 ayat 20-21. Kita sudah tahu ini tentang talenta, tapi kita akan baca. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat,
aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kita sudah tahu ada orang yang diberikan Tuhan 2 talenta, 5 talenta dan 1 talenta. Tapi kita tidak bicara tentang 1 talenta. Tuannya ini waktu memberikan talenta, dia tidak memberitahukan caranya. Dia cuma ngomong, ini harus menghasilkan bunga. Waktu aku kembali, aku harus mendapatkan uangku, talenta itu kembali, beserta dengan bunganya. Nggak peduli bagaimana caranya. Kenapa? Karena kamu harus kreatif. Kamu dikasih otak untuk bisa mikir. Makanya saya sering kali khotbah. Kalau semuanya cuma diatasi dengan doa, ngapain Tuhan kasih otak? Kosongin aja otaknya, biar Tuhan yang bekerja sendiri. Dan kalau Tuhan semua yang mengerjakan, dan kita tidak diberi bagian mengerjakan, namanya kita bukan pelaku firman, yang pelaku firman adalah Tuhan. Makanya ada banyak hal yang bagian Tuhan itu ada dan bagian kita ada. Supaya kita menjadi pelaku firman. Dan Tuhan itu mau menunjukkan. Kita harus kreatif. Makanya orang-orang, contoh aja yang sepele aja lah. YouTuber ya kan. Ini sekarang ini zaman kemudahan saudara. Ini zaman anugerah, zaman kemudahan. Orang nggak pakai modal, nggak punya modal. Dia bisa kreatif. Orang YouTuber, orang-orang yang kreatif, dia menghasilkan banyak uang. Ada yang 1 bulan itu 200 juta. Ada yang 500 juta. Hanya modal kreatif. Makanya, tadi dikatakan pada waktu manusia mau membangun Menara Babel, Tuhan katakan, ini baru permulaan yang mereka lakukan. Nanti mereka apapun yang mereka mau lakukan, nggak ada yang tidak bisa terlaksana. Ini orang-orang ini kan hanya karena banyak orang masih percaya kepada Tuhan. Yang masih menghalangi manusia itu terlalu kreatif. Kalau enggak, itu kebablas semua. Mereka akan menciptakan segala sesuatu yang enggak karu-karuan. Kenapa? Karena memang mereka bisa. Kreatif. Dan Tuhan itu mau anak-anak Tuhan itu kreatif. Karena kalau anak Tuhan itu kreatifnya, tahu kreatif yang benar. Karena ada orang kreatif. Kalau orang kreatif kan bisa kaya kan. Ada orang dalam 1 tahun dari miskin jadi kaya raya. Terus ditawawancarai. Bagaimana Bapak bisa sangat kaya dalam waktu 1 tahun? Dia bilang kreatif. Gimana caranya? Butuh modal atau butuh kreativitas tertentu. Dia bilang begini. Ya soalnya saya di dalam 1 bulan bisa buka 5 toko. Gimana caranya Pak? Ya kamu cuma bisa punya modal, bisa lari, dan punya lenggis. Ternyata buka toko ngerampok. Nah ini kreatif, tapi salah. Makanya Tuhan maunya kreatifnya itu anak Tuhan, supaya kita kreatifnya benar. Nah kita mulai belajar lagi. Kita di dalam zaman ini, setiap orang yang bisa melewati masa sukar, itu adalah orang-orang yang kreatif. Bagaimana? Orang-orang yang bisa melewati masa sukar. Lihat kemarin. Lockdown itu adalah salah satu contoh. Dan orang yang bisa lepas dari sana dalam hal masalah keuangan dan sebagainya adalah orang kreatif. Orang yang bisa melewati masa sukar adalah mereka yang pertama. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Percaya. Sehingga mereka tidak khawatir. Kedua, memiliki mental pemenang. Mental pemenang itu apa sih? Berani rugi, berani gagal, berani malu. Berani mencoba. Yang ketiga, mereka bisa bersyukur.
Yang keempat, kreatif. Kreatif itu apa? Bisa melihat peluang dan tahu memanfaatkan apa yang ada. Kelima, tekun. Dalam setiap masa kesukaran, orang-orang ini yang akan tampil sebagai pemenang. Melekat kepada Tuhan karena dia percaya. Mental pemenang. Bisa bersyukur. Kreatif dan tekun. Orang kreatif itu, mereka tidak sibuk dengan apa yang mereka tidak punya. Orang kreatif itu, mereka lebih sibuk dengan apa yang mereka punya, bagaimana cara memanfaatkannya. Dia selalu cari apa yang ada dan apa yang ada di sekitarnya yang bisa dia manfaatkan. Itu orang kreatif. Makanya dia bisa berhasil dalam segala hal. Dalam kesesakan pun bisa berhasil. Kemarin waktu lockdown, banyak orang yang putus asa, banyak orang bunuh diri. Tapi banyak orang yang justru melihat peluang karena kreatif. Banyak anak Tuhan itu cuma berdoa, lalu pasif menunggu Tuhan mengerjakan bagian Tuhan dan mengerjakan bagian dia. Saya cuma berdoa, makanya tidak menghasilkan apa-apa. Waktu Tuhan memanggil Salomo untuk menjadi raja, Tuhan kasih hikmat. Selebihnya Tuhan nggak lakukan apa-apa kepada Salomo. Salomo sudah dikasih hikmat. Waktunya kamu pakai hikmat yang sudah diberikan. Kreatif. Saudara juga begitu. Kreatif itu berani mencoba. Berani gagal. Dan mau mengembangkan segala sesuatu. Kayak dulu ada seorang ibu kaya raya justru karena waktu lockdown. Dia membuat masker dari kain. Orang nggak kepikiran. Tapi dia buat. Dan banyak yang pesan. Nggak usah toko. Makanya waktu lockdown justru toko online menjamur. Itu kerjaan orang kreatif. Orang kreatif itu selalu bisa lihat peluang. Selalu lihat apa yang ada. Nggak butuh yang lain. Nah, terus bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang kreatif? Oh, nggak ada di sini kayaknya. Oh, sebentar. Ayatnya dulu ya. Firman berkata, umur panjang ada di tangan kanannya dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kekayaan dan kehormatan itu sudah ada di tangan kirimu. Tinggal kamu bagaimana mengeluarkannya. Maksudnya apa? Kemampuan, kreativitas, setiap potensi sudah ada di tangan. Tinggal bagianmu wujudkannya. Kayak tadi itu. 5 talenta dan 2 talenta. Tuhan nggak kasih tahu caranya. Dia cuma dikasih modal. Modalnya sudah dalam diri kita semuanya. Dia tinggal mengeluarkannya. Makanya Alkitab berkata, rajin itu mendatangkan kekayaan. Rajin itu nggak cuma rajin bekerja. Alkitab juga berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Maksudnya gini, kamu juga harus memanfaatkan apa yang ada di dalam pikiranmu, kamu harus kembangkan. Kemudian Alkitab berkata juga, ayat yang terakhir, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Artinya adalah kreatif. Tapi lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang artinya kreatif, tapi tidak bertentangan dengan firman. Dan bagaimana kita membuat menjadi kita itu kreatif? Saya nggak tulis di situ, tapi nanti saya tulis di email aja ya, waktu yang saya kirimkan untuk FA. Di situ kita harus belajar, kita minta hikmat sama Tuhan. Untuk kita menjadi orang yang kreatif, pertama minta hikmat. Yang kedua, cari ide. Kalau kita nggak punya ide, ya cari ide dari banyak orang. Loh, pengkhotbah pun kadang-kadang mau khotbah apa ya? Tapi waktu dengerin khotbah orang, kita langsung nangkep sesuatu, tek. Kita dapat rema. Terus kita bisa kembangin. Cari ide. Kemudian, cari kreativitas orang lain. Dari kreativitas orang lain, kita bisa tiru, kita bisa kembangkan. Itu orang kreatif. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah
berani mencoba. Oh, belum terakhir ya. 4, berani mencoba. Yang kelima, ikuti perkembangan. Banyak orang nggak kreatifnya menciptakan produk yang sudah ketinggalan zaman. Kita itu harus kreatif dengan mengikuti, apalagi saya tadi katakan, ini zaman yang mudah. Ini adalah zaman kemudahan. Saudara bisa lihat perkembangan zaman. Makanya sekarang model rumah itu seluruh dunia bisa sama. Kenapa? Semua orang melihat tren rumah, tren interior yang sekarang yang ada di internet, ada di YouTube semuanya. Sehingga semua orang bisa ngikuti. Kalau dulu kan, zaman dulu ke Amerika beda, ke Indonesia beda, ke sini beda. Sekarang hampir semuanya sama, mix. Jadi kita harus kreatif. Orang kreatiflah yang bisa keluar dari setiap masa sukar. Karena orang kreatif, dia bisa menemukan hal-hal yang dia bisa manfaatkan. Dan orang kreatif itu pasti dia diberkati banyak hal. Dalam hal keuangan semuanya karena kreatif. Kita lihat orang-orang dunia, orang-orang yang berhasil adalah orang yang kreatif. Itu sebabnya orang Kristen, orang yang berhasil di dalam hidupnya, harus bisa mengembangkan seluruhnya menjadi gaya hidup doa, tapi juga mengembangkan kreativitas, kembangkan wawasan, tekun, dan sebagainya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau menciptakan kami sangat luar biasa. Ada sifat Allah dalam hidup kami. Ada pikiran-pikiran yang Kau sudah taruhkan di dalam diri kami. Sehingga kami juga disebut Allah-Allah kecil. Karena kami bisa menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mengampuni kami kalau seringkali kami malas untuk kreatif. Kami seringkali hanya bermodalkan iman padahal kami malas. Tapi saat ini kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran hari ini. Sehingga kami saat ini tahu bagaimana kami menjadi orang percaya. Kami mengandalkan Engkau, tetapi kami juga mengembangkan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Seperti orang-orang yang dipercaya untuk mengembangkan 2 talenta dan 5 talenta. Mereka mengembangkan segala sesuatu yang mereka terima dengan kreatif. Tolong Tuhan, berikan kami terus hikmat, sehingga kami berhasil dalam segala hal, terutama dalam hal keuangan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, sehingga kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ku mau memujimu.